Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai interaksi obat hipertensi. Kelompok 2 beranggotakan Nida Putri Faristi, Elis Harilina, dan saya Safira Nur Maharani. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu interaksi obat. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat merupakan satu dari 8 kategori masalah terkait obat, drug-related problem, yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien dengan meningkatnya kompleksibilitas obat-obat yang digunakan dalam pengobatan saat ini dan kecenderungan terjadinya praktek polifarmasi, maka kemungkinan terjadinya interaksi obat akan semakin besar. Interaksi obat memiliki 3 tipe interaksi obat. Yang pertama ada duplikasi. Duplikasi, keadaan ketika dua obat yang sama efeknya diberikan. Efek sampingnya bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Yang kedua ada oposisi, ketika dua obat yang aksinya berlawanan diberikan bersama-sama sehingga dapat menyebabkan efektivitas salah satu obat atau keduanya menurun. Misalnya ada obat A yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan darah dan obat B bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Ketika diberikan bersamaan, efeknya akan berlawanan sehingga bisa menurunkan efektivitas salah satu obat atau keduanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, alterasi, yaitu ketika obat diubah melalui peristiwa ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat lain. Kita akan membahas mengenai interaksi obat dari resep pasien hipertensi. Sebelumnya, apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan kondisi yang berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Menurut Komite Nasional untuk Deteksi, Evaluasi, dan Perawatan Darah Tinggi, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari 140/90 mm raksa. Hipertensi merupakan the silent killer, sehingga pengobatannya seringkali terlambat. Berdasarkan laporan dari WHO, dari 50% penderita hipertensi yang diketahui, 25% diantaranya mendapat pengobatan, namun hanya 12,5% diantaranya yang diobati dengan baik. Jumlah penderita hipertensi di Indonesia sebanyak 70 juta orang. Namun, hanya 24% diantaranya merupakan hipertensi yang terkontrol. Di sini terdapat resep nifedipin 5 mg dengan signa 3 kali sehari, metformin 500 mg dengan signa 3 kali sehari, simvastatin 10 mg dengan signa 1 kali sehari, dan clopidogrel 75 mg dengan signa 1 kali sehari. Ini merupakan resep obat dari pasien hipertensi. Ya, berikut adalah tabel hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini menunjukkan interaksi obat, interaksi duplikasi, bentuk interaksinya, penurunan efek metformin, peningkatan kadar metformin, dan peningkatan kadar atau efek simvastatin. Mekanisme interaksinya menunjukkan antagonis farmakodinamika. Interaksi obatnya, mengapa interaksi duplikasi? Karena ketika dua obat yang sama efeknya diberikan, efek sampingnya bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bentuk interaksinya, nifedipin merupakan golongan obat calcium channel blocker atau CCB yang bekerja dengan menurunkan influx ion kalsium ke dalam sel miokard, sel-sel dalam sistem induksi jantung dan sel otot polos pembuluh darah. Efek tersebut akan menurunkan kontraktilitas jantung, menekan pembentukan dan propagasi impuls elektrik dalam jantung, dan memacu aktivitas vasodilatasi, intervensi dengan kontriksi otot polos pembuluh darah perifer. Metformin memiliki efek utama mengurangi glukosa hati atau gluconeogesis dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin menjadi terapi pilihan pertama pada sebagian besar kasus diabetes mellitus tipe 2. Efek samping penggunaan metformin yang mungkin terjadi berupa beberapa gangguan saluran pencernaan seperti halnya gangguan dispepsia. Interaksi metformin dengan nifedipin akan terjadi bila digunakan untuk menurunkan efek farmakologis metformin di mana harus dikontrol glukosa dalam darah. Nifedipin juga meningkatkan kadar metformin dengan meningkatkan absorpsi pada gastrointestinal. Simvastatin merupakan salah satu obat yang termasuk golongan statin. Diindikasikan untuk mengurangi kadar kolesterol total dan low density lipoprotein atau LDL. Pada penderita hiperkolesterolemia,
yang primer maupun yang sekunder, di mana simvastatin memiliki rata kemampuan menurunkan kolesterol LDL kurang dari 30%. Tujuan pemberian obat statin ini ialah untuk mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Nifedipin akan meningkatkan kadar atau efek simvastatin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Clopidogrel merupakan obat yang diindikasikan antiplatelet sebagai pencegah aterotrombosis pada penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer lainnya. Antiplatelet merupakan obat yang dapat menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus yang terutama sering ditemukan pada sistem arteri. Dari resep tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi metformin akan terjadi bila digunakan bersamaan dengan nifedipin, di mana nifedipin menurunkan efek farmakologis metformin, yang dimana harus dikontrol glukosa dalam darah. Nifedipin juga meningkatkan kadar metformin dengan meningkatkan absorpsi pada gastrointestinal. Nifedipin akan meningkatkan kadar atau efek simvastatin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Berdasarkan dari interaksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan bersama obat resep di atas harus dilakukan pengawasan terhadap pasien atau diberikan alternatif obat lain pengganti nifedipin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.